Coba tengok mak dan ayah kita dulu. Damai rumah tangganya, aman. Anaknya 5, anaknya 7, malah sampai anaknya songo. Weh, songo nggih Pak ya, songo ya. Bu, tahu songo? Saya aja beradik kakak 11 orang Pak. 11 orang. Kenapa ayah kita dulu rajin beranak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat pemerintah setempat, Bapak Kepala Desa, Bapak Dusun, Bapak RW, Bapak-Bapak RT, yang kami muliakan, para kiai, para alim ulama, para guru-guru kami, para ustaz, para imam, yang terhormat seluruh sanak keluarga, para jemputan dan para undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, yang sangat berbahagia, kedua mempelai. Ada yang selalu kita baca doa untuk orang menikah supaya rumah tangga sakinah. Sakinah itu Bapak dan Ibu adalah tenang, aman, damai. Jadi siapapun kita ingin tenang rumah tangga, ingin damai rumah tangga, harmonis rumah tangga, ada resep yang diberikan oleh agama. Ini kita coba terkhusus untuk kedua mempelai, tapi juga untuk kita semua. Mana tahu ada yang sudah lupa dengan resep ini. Kalau ingin tenang, ingin aman, ingin damai rumah tangga itu, sakinah itu kedamaian dan ketenangan. Resep pertama, suami istri ta'abbud ilallah. Sama-sama rajin ibadah kepada Allah. Suami solat, istri solat. Kalau istri solat, suami tak solat, ini bahaya. Kalau suami solat, istri tak solat, celaka. Yang parah lagi, keduanya tak solat. Ini seisi neraka. Bu, kalau ibu dapat suami yang solat, senang hati pun tak, Bu? Kalau dapat suami yang tak mau solat, sakit hati pun tak? Ceraikan aja, Bu. Kalau adalah hak perempuan menceraikan laki, Pak, saya yakin di jalan desa kita ni banyak laki-laki gila.
Ya tidak tahan lagi kan. Kata Buya Abdul Somad, tidur dengan apa namanya itu. Coba. Jadi kalau ingin sakinah, damai, tenang, aman rumah tangga itu, suami solat, istri solat. Kalau bisa lagi yang paling hebatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tengokkan bahwa kita laki-laki itu pemimpin. Bawa istri solat, jadi imam. Jadi abang saya jadi imam, kakak jadi makmum, senang itu, senang. Kalau masalah bacaan bagus tidak bagus, nantilah dulu Pak. Karena kita baca Fatihah, baca Al-Quran, sama dengan jari tangan ini ya. Ada yang paling tinggi, jari manis namanya itu. Itu paling yang hebat baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada bawah dikit dari itu. Ada pula bawah dari sikit. Ada pula jauh dari bawah. Yang penting bisa itu dulu. Jadi resep sakinah itu rumah tangga bahagia, damai, tentram itu suami solat, istri solat. Suami puasa, istri puasa. Suami ke masjid, istri ke masjid. Itu resep. Makanya dulu saya kan orang kampung saya ini Pak. Saya rasa bapak dan ibu ini orang kampung juga saya rasanya. Betul? Ibu, betul Bu? Ada orang kota di sini. Gaya kota banyak ini. Pada orang kampung itu Pak, gayanya gaya kota. Nah, coba tengok mak dan ayah kita dulu. Damai rumah tangganya aman. Anaknya 5, anaknya 7, malah sampai anaknya songo. Wait, songo, nggih Pak ya, songo ya. Bu, tahu songo? Saya aja beradik kakak 11 orang Pak. 11 orang. Karena mak ayah kita dulu rajin beranak Pak. Alhamdulillah. Kalau enggak banyak anak gimana rame? Kalau sekarang kan enggak, anak 1, 2 cukup. Begitu sakit satu menggigil mati lagi. Enggak ada anak lagi, habis lagi. Baru terasa. Berangkat anak sekolah ke luar dari kampung, tinggal 2 lagi suami istri pulang pokok. Satu duduk di depan, satu duduk belakang, pandang-pandangan kayak monyet tua. Enggak tuh di kampung saya, Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu. Betul apa tidak? Nah, gimana mak dan ayah kita dulu? Aman rumah tangganya. Kerja cuma nyodok karet. Petani itu pun yang dikerjakan sawah orang. Tapi aman rumah tangga. Kenapa? Ayah solat, emak solat. Ayah zikir, emak baca Al-Quran. Ini contoh dulu di kampung saya. Saya rasa di kampung bapak ibu sama itu dulu contoh begini. Jam 10 malam dulu di kampung kita ini tidak ada lampu. Tidak ada lampu. Tapi emak-emak di rumah itu dengarlah baca Al-Quran. Amma yatasa'alun tabarokalladzi biyadihi malakum. Itu irama waktu itu Pak. Tidak kayak ustazah kita tadi. Itu irama sekarang. Dulu tidak ada. Amma yatasa'alun tabarokalladzi. Hebat mak kita dulu, hafal al-muluk, hafal al-waqi'ah. Surah Yasin, ada orang naik rumah, ada syukuran, ada orang meninggal, baca Yasin tanpa buka Al-Quran. Hafal oleh mak-mak kita dulu. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Itu irama waktu itu hebatnya. Ayah ndak ikut, ndak. Ayah waktu itu berangkat ke sungai cari ikan, bawa jala, bawa pukat, bawa kail. Apa lagi namanya sini itu Pak? Coba, apa lagi? Tuh dibawa. Nggak ikut baca Al-Quran. Nggak. Tapi bangun kita jam 2 malam, terdengar suara sang ayah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai kita bangun jam 3, terdengar suara sang ayah. Bangun kita jam 4, dengar juga ayah tu lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun kita jam 5, dengar juga ayah tu lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepat zikirnya, mungkin makrifatnya sudah sampai.
Nah, itu tadi disebut dengan torikat. Kita sini pakai torikat apa? Torikat apa, Pak? Ya, itu ujung pangkalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Hebat. Kalau kita baca nanti sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu yang belajar di dalam hutan belantara di Irak dulu, namanya itu Baghdad dulu. Baghdad, itu panjang lagi ceritanya. Hilang pula cerita nikah kawin nanti malam. Nah, itu hebatnya Mak mengaca Al-Quran, ayat zikir, tenang, aman, damai. Jadi siapapun kita yang baru nikah kah, yang sudah lama nikah kah, yang ingin tenang, sakinah rumah tangga itu, sama-sama suami rajin ibadah. Yang kedua, ini sampai jam biru, sampai jam 12 Pak. Mas sanggup sampai jam 12 Mas? Oh, orang pengantin aja sanggup, apalagi tak pengantin. Oke. Yang kedua, ingin sakinah rumah tangga itu damai, tenang, aman. Apa resepnya Ustaz? Birrul walidain. Kenapa dalam Al-Quran Allah pakai birru? Kenapa tidak memakai ihsan? Kenapa tidak pakai toib? Itu artinya baik juga. Tapi Allah memakai birrul walidain. Birru itu luar dalam, menghormati mak dan ayah dari luar dalam, zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan. Jadi Mas, kalau ingin tenang rumah tangga, aman, damai, bahagia, mak dan ayah jangan dilupakan. Dan jangan dibedakan antara mak kandung dengan mertua. Ini kadang-kadang kenapa banyak retak rumah tangga di Pekanbaru, mohon maaf Bapak dan Ibu, jalan-jalanlah ke pengadilan agama tuh di belakang Purna MTQ itu. Jalan apa namanya itu? Kalau tidak salah, Jalan Parit Indah lah namanya itu. Itu orang minta cerai Bapak dan Ibu, itu adalah perempuan yang banyak minta cerai, tidak tahan lagi nengok perangai suami ini Pak. Kiranya laki-laki ini banyak juga tingkah lakunya Pak. Banyak gayanya. Tapi sejarah juga membuktikan minta cerai itu sejak Siti Hawa lagi itu Pak. Karena Nabi Adam dah macam-macam perangainya. Padahal waktu itu belum banyak perempuan itu. Siti Hawa aja yang ada macam-macam perangai Nabi Adam. Apalagi sekarang perempuan banyak. Adam sekarang macam-macam perangainya itu. Bu, Ibu kalau suami nambah istri senang tak Bu? Saya Bapak Ibu kalau jalan di Madinah itu, di Madinah jalan ke Jabal Uhud atau di Mekah jalan-jalan nanti di Jabal Rahmah, itu ada atu-atu itu dorong gerobak. Dalam gerobaknya itu ada mukena, ada sorban, ada tasbih, ada apa namanya itu, ya macam-macam lah kelip-kelip dijualnya. Kadang-kadang saya tanya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifaluk? Apa kabar? Baik. Nah, ngomong-ngomong sampai ditanya, kamu zaujah berapa istri Bapak? Salasa, 3 istrinya. 3 bininya Pak. Kalau bahasa Arab sini apa nih? Telu ya Pak ya. Telu istrinya. Ndak tolu rambut, telu. Jangan salah baca pula. Keluar pula bahasa Jawa kampar kan. Itu bahasa Jawa kampar, tolu itu bahasa Jawa kampar itu. Kalau bahasa sini telu. Nah, siji loro telu istrinya, 3 istrinya. Padahal kerjanya hanya dorong gerobak. Kamu awalat berapa anak Pak? Isna asara. Berapa anak Pak? 12. Mak 1 lusin anaknya Pak. Itu hebatnya orang-orang Mekah itu. Tapi kalau orang-orang kita jangan coba-coba pula tambah istri. Istri ngomong, abang kalau mau menikah mau nambah istri tidak apa-apa Bang, tapi langkahi dulu mayat saya. Kalau tuh perempuan orang-orang kita Pak, ini tidak mati-mati gimana cara melangkahinya? Nah, artinya Bapak dan Ibu, kalau ingin tenang rumah tangga, aman rumah tangga, siapapun kita yang baru ke yang lama kah, resep yang kedua birrul walidain. Mak dan ayah jangan dilupakan. Gimana Ustaz? Saya cerita sedikit Bapak dan Ibu. Ada mak dan ayah kita redo hidup dalam hutan belantara dulu demi membesarkan kita. Perbekalan habis, ayah pulang ke kampung, mak tinggal dalam hutan belantara.
Binatang jangan ditanya, lengkap bunyinya di dalam itu. Sampai mak 2 hari 2 malam dalam hutan belantara, ditahan segalanya demi sang anak buah hati belayan jantung. Ada mak dan ayah hidup dalam sungai cari ikan. Udah apa namanya itu, badannya itu udah menggigil. Udah menggigil badan mak dan ayah. Bagaimana dapat ikan bertukar dengan beras demi membesarkan kita. Ada mak ayah hidup dalam kebun, badannya ada benjol-benjol digigit nyamuk. Kelambunya udah bolong-bolong. Tiba di rumah bukan badan dia yang ia selesaikan. Tapi apa Ustaz? Kita selaku anaknya, bayi buah hati belayan jantung ia gendong. Ya gendong kayak gini. Makasih ya masnya di foto ya. Mantap ya. Tahu aja di adegannya itu. Tapi filmnya ada apa enggak? Ada foto aja, isinya enggak ada Pak. Sini banyak isinya, jangan khawatir. Digininya oleh mak dan ayah. Cepat besar ya nak sayang ya. Jangan banyak-banyak tingkah laku ya. Ganti mama besok ya. Jangan bodoh seperti mama ya. Begitu sang mak siang dan malam mencari hidup. Begitu badannya benjol-benjol digigit nyamuk. Tapi dia tak pedulikan. Yang dia pedulikan buah hati belayan jantung. Kita yang dibesarnya, kita yang ditimang-timangnya. Maka bapak dan ibu, goreslah badan kita sikit aja. Netes darah. Bawa darah itu ke laboratorium. Periksa. Darah itu adalah darah ibunda dan ayahanda kita. Sekarang mereka sudah tiada. Sekarang mereka sudah tak berdaya. Sekarang mereka sudah loyo, sudah lemah. Hanya dimintanya satu perhatian dan kasih sayang dari sang anak. Makanya akang saya jangan lupakan mak dan ayah. Gagal hari ini, gagal berikutnya karena perjuangan dan pengorbanan ibu dan ayah. Ingat bapakku, ingat abang-abangku, ingat ibundaku dan kakakku semua. Raja kita di kampung orang duduk dalam singgasana terhormat. Dikawal kita kemanapun pergi. Hormat orang bersama kita. Baliklah ke kampung. Duduklah dekat mak dan ayah. Buyung juga panggilan kita di hadapan mak dan ayah. Begitu saktinya orang tua di hadapan Allah. Betul apa tidak? Ustaz, saya ingin berbuat baik sama mak dan ayah Ustaz. Mak ayah tu tak ada lagi Pak Ustaz. Dah meninggal dah semuanya, tak ada lagi Pak Ustaz. Kalau tak ada mak dan ayah lagi, gimana cara berbuat baik sama mak dan ayah Ustaz? Berbuat baiklah sama kakak mak dan kakak ayah. Pak Uwo bahasa kitanya mungkin Pak D. Hormati mereka. Tak ada lagi Ustaz. Abangnya dah meninggal, kakaknya dah meninggal. Hormati adik mak dan adik ayah. Pak cik dan mak cik kita tu. Hormatilah kerana mak kontan itu. Tak ada juga lagi Pak Ustaz. Masih ada. Hormati kawan mak, kawan ayah di masa hidup. Siapa? Ini dulu hutan belantara ni Bapak Ibu. Hutan belantara. Saya tadi tanya sama salah seorang orang tua saya. Pak, iya. Ini tahun berapa dibukanya? Tahun 85. Hutan belantara ni Pak Ustaz. Redo mak dan ayah. Mungkin sebagian orang tua kita telah dipanggil oleh Allah. Tak menikmati hidup lampu ada. Jalan yang pakai semenisasi dan aspal. Walaupun kelas 3C. Kelas 3C ni Pak, iya. Buat merek aspal kelas 3C. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jadi ingin tenang bahagia. Dan jangan dibedakan antara mak kandung sama mertua. Nanti mak kandung datang, ditanya selera, mak makan apa kita mak? Ikan apa kita bakar mak? Daging apa kita bantai mak? Tanya selera. Nanti balik mak diantar pula ke pelabuhan. Dikasih lagi duit. Besok datang pula mertua, pura-pura domam masuk kamar Pak. Kata sang suami, dek, iya bang, itu mama dah balik lah di kampung. Tolonglah buat air. Kata sang istri dalam kamar, buat aja lah bang, badan saya tak sehat. Kata mak, tak usah lah yung, saya dah baru minum di simpang tu. Padahal koring kok Pak, koring. Itu mak punya bahasa segudang konflik. Ngomong-ngomong, jangankan ditawarkan makan, keluar aja, tak ada. Baik laki atau perempuan, dan tengok mertuanya, tidak ada melayani.
Mertua pasti mempunyai bahasa komplit 3 goni 5 goni. Besok baliklah antum ke rumah. Balik umpama akang saya ke rumah. Hebat di kau tu ya. Hebat di kau tu ya. Baru 2 bulan setengah kau menikah. Lalu lupa kau dah mak. Hancur rumah tangga. Mudah-mudahan itu jangan terjadi sama akang kita. Ya, damai. Semua kita mudah-mudahan jangan itu terjadi. Kalau sudah gimana Pak? Tutuplah. Jangan dibuka lagi lembaran yang baru. Yang ketiga, ingin sakinah itu damai, aman, tentram, bahagia rumah tangga. Apa resepnya Ustaz? Yang ketiga adalah suami istri saling punya perasaan. Mak dan bapak, sekarang banyak orang berantem karena HP. HP itu harganya 1.500.000. Ini pesta ini tidak cukup 15 juta nih Mas. Tidak cukup. Tendanya tidak cukup 15 juta. Sonnya aja coba. Jam berapa tadi diundang itu? Jam 8 sampai jam 10. Cek. Ini coba. Cek. Sorry bro. Tidak memang itu. Kalau dia tidak bagus bunyinya, dia tidak senang. Makanya kalau ingin mengundang, kalau ingin puas, jangan undang band ini. Apa? Jangan undang Rebana. Kalau ini diundang jam 9, jam 10 datang. Cek. Dicoba. Sampai jam setengah 12, nyanyilah. Dapat 5 lagu. Zohor pun masuk. Makan pula dulu. Siap Zohor nanti main pula. Dapat 5 lagu. Udah 10. Tiba pula asar. Siap asar, main pula nanti 5. Pas 14 lagu. Kena 4.500.000. Di kampung saya. Sini tidak dapat. Betul bro. Tapi yang murah tuh ada Rebana. Rebana kalau diundang jam 9, setengah 9 tuh udah datang dia. Setengah 9 tuh udah datang dia. Langsung tidak ada. Cek. Tidak ada. Langsung naik cari cing. Langsung ambil 9. Langsung itu. Lagunya 35. Bukan 14. Cuman 1 aja kita risaunya dari mana itu. Makannya banyak Pak itu. Betul Bu? Enggak. Itu kan intermezzo aja itu. Jadi Bapak dan Ibu ingin tenang rumah tangga bahagia. Yang ketiga resepnya suami istri saling punya perasaan. Jangan hanya gara-gara HP berantem rumah tangga. Kalau hanya gara-gara HP, injak HP itu, buang. Mahal akad nikah itu mahal. Ini coba sanak keluarga kita datang dari berbagai-bagai. Dari kampung-kampung, dari kota-kota. Apalagi panitia siang dan malam, 2 hari 2 malam tidak tidur. Memberikan penghormatan supaya kita bahagia. Itu kadang-kadang itu hebatnya rumah tangga. Itu baru 2 bulan cerai. Kenapa itu? Karena tidak saling perasaan. Tengok mak ayah kita dulu. Saya contohkan lagi Pak. Dulu mak saya itu di kampung, saya rasa di sini sama. Berangkatlah mak dan ayah ke sawah. Bawalah beras 2 tekong. Bawa itu dedak-dedak ikan teri. Di sini tahu dedak ikan teri Pak? Tahu kan? Nggih. Matur suwun. Betul itu Pak, matur suwun atau matur nuwun? Sama aja, sami-sami ya Pak ya. Saya ini kan nama Kariman. Orang banyak sangka saya orang Jawa Pak. Karena Kariman itu nama orang Jawa itu. Apalagi kulitnya hitam-hitam tanggung kan itu. Karena orang Jawa itu hitam manis Pak. Kayak saya. Nah, jadi berangkat mak bekerjalah di sawah itu jam 11:30 terik matahari pahit, bukan main panasnya. Sang ayah bertuduhlah di atas pondok. Pondoknya tidak bagus kayak sekarang, lantainya papan dulu kayu aja, kulit kayu. Tidur ayah di atas tanpa bantal, tanpa kasur, tidur dia. Mak masak. Coba bayangkan kalau masak dulu tuh tidak ada pakai cot, tidak ada. Magic jar, mana ada magic jar? Dimasak dengan ayu yang ada di sungai-sungai kayak gini. Masak nasi, digiling cabai itu di atas batu, di atas papan. Enggak pakai blender. Kalau blender kalau enak dulu enggak, mana kan gini-gini kan aja. Ada itu terong di pematang, dibakar bawa tungku hitam, minta hitam kena abu, minta hitam kena hangus. Dibakar. Udah beres, bang, yuk makan bang. Makan 2 suami istri. 2 tekong masaknya Pak. Losap kodo habis Pak. Tahu losap sih kok Pak?
Kalau iki bahasa losok toh. Habis, habis. Ludes, ludes bahasanya, ludes. Habis. 2 tekong 2 orang aja makan, Pak. Kenapa berselera? Karena perasaannya tenang. Suami enak, istri enak. Kini berangkat kita ke rumah makan. Cari rumah makan yang agak istimewa. Terletak rumah apa sambalnya itu ada 17 macam. Gini aja bebek tu kakinya. Kata sang suami, mana yang enak ni? Mana lah yang enak? Ya mana lah yang sedap ya? Sang istri ngomong pula, tak ada nampaknya yang enak ya. Kenapa dia ngomong kayak begitu? Karena perasaannya ndak enak. Coba suami istri kalau sama perasaannya, tenang, aman, sambal jadi. Kelapa tu digini-gini kan. Enak itu enak. Karena perasaannya tidak ada tersinggung. Perasaan tersinggung tu kayak apa Ustaz? Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Dulu mak-mak ni kan ada yang ahli bikin kue, masaknya kue. Ada anak kalau ndak dikasihnya tenang aja, dikasih dia kue makan, masak dikasih kue makan. Ada satu orang anak dia ndak dikasih, pokok ngambil aja, asal masak makan, asal masak makan. Kata mak, hei, jangan dimakan dulu, nanti dah masak semuanya baru dimakan. Dia mana? Dah masak semuanya dibagi oleh mak tu. Ini nak makanlah, makanlah ni makanlah. Nah, tadi mama marah tadi itu belum masak. Yang anak yang kena marah itu katanya, enggak, makanlah nak, enggak. Kenapa dia enggak mau makannya? Karena perasaannya sudah terluka. 2 hari, 3 hari enggak dimakan lagi oleh anak kue ini, dikasihlah sama ayam. Kurung, makan. Anak tak mau makan. Ayam pun enggak juga mau makannya karena luka perasaannya. Jadi itu suami istri tolong itu dijaga. Kalau zaman sekarang tuh Mas, kalau ndak balik, telepon aja lah. Dek, iya Kang, Kang ndak balik ya, Kang makan di kantor nanti tak usah sibuk masak ya. Ya Mas, perempuan ini ndak ada kan sibuk-sibuk kalau tanpa kita Pak. Betul apa tidak Bu? Ibu nih Masya Allah kerjanya luar biasa, 24 jam. Belum bangun balik dari sini banyak kerja di rumah nunggu nih. Yang piring belum dicuci, yang kain belum digosok. Betul apa tidak Bu? Itulah ibu-ibu nih Pak. Pagi besok dah bangun, berangkat ke warung, tiba di warung tak langsung belanja itu Pak. Mikir dulu, apa nak dibeli, apalah nak dimasak, apalah nak dimasak. Yang ia pikirkan selera kita Pak, bukan selera dia. Betul apa tidak Bu? Mulai jam 10 memasak segala macam. Anak dah manjat pula di atas kuduk salah. Beres. Jam 12 masak. Kita belum balik. Sang istri dah lapar menunggu kedatangan suami. Mundar mandir depan ke belakang, belakang ke depan. Nunggu suami supaya sama-sama makan. Begitu suami dah balik, yuk bang kita makan bang, ikannya udah dibakar, ini udah disempedas bang, nah ininya digoreng, yuk makan kita lagi bang. Kata suami, makanlah bos saya dah makan tadi di warung. Undi mah. Sakit. Kalau keluarlah suara ibu waktu itu Pak, mau putus sumpun telinga kita. Kalau tahu saya masak ni kayak gini, masak ada anjing ngerti tak ni. Tapi ibu ni orang baik, tidak pernah keluar kata-kata yang kayak begitu. Besok masak lagi makan hati, lagi masak lagi makan hati lagi. Makanya istri kita ni 1 minggu gemuk, 1 minggu kurus Pak. Nah, jadi suami istri saling punya perasaan. Coba tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad balik dari masjid kemalaman. Ketok pintu. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Karena Siti Khadijah tadi dah nunggu mundar mandir. Akhirnya tertidurlah Siti Khadijah. Pas baru tidur, Nabi Muhammad balik. Ketok pintu. Assalamualaikum. Tak ada. Ketok yang kedua. Assalamualaikum. Juga tak ada. Ketok 3 kali. Yang ketiga tidak juga. Diambil Rasulullah sorban, dibentang di depan pintu. Tidur Rasulullah di depan pintu. Begitu demi menjaga istri jangan terbangun, jangan terkejut. Begitu Nabi Muhammad menghargai istri. Tapi waktu itu Siti Khadijah bangun. Bangun Siti Khadijah. Astagfirullah, mana suami saya?
Kiranya ingat, Rasulullah banyak tamu di masjid. Banyak sahabat tanya. Akhirnya dibuka oleh Siti Khadijah pintu. Langsung Rasulullah berdiri. Karena Nabi Muhammad itu tidur tak kayak kita, Pak. Kalau kita tidur, jangan dibaca lagi. Apa namanya? Malogu, bahasa orang Melayu itu malogu. Apa namanya sini nih? Ngorok. Itu bahasa kita. Kadang-kadang tak pula sadar keluar akinya si konde mah. Rasa bandrek mungkin tu ya. Nah, gimana Siti Khadijah membuka, Rasulullah langsung berdiri. Beliau pula yang minta maaf. Maafkan saya ya bang, ya deh. Malam tadi kemalaman pulang. Begitu lunak hatinya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kalau Muhammad kampung lain pula gayanya. Kalau Muhammad kampung itu kemalaman juga pulang, tapi bukan dari masjid. Dari mana Pak Ustaz? Ya mungkin agak 3-5 rumah lah jaraknya rumah kita. Ngapain Ustaz? Ada 1 meter itu pekarangannya. Ngapain Ustaz? Apa namanya itu? Sampai larut malam tak balik-balik. Istri dan nunggu-nunggu tak juga. Akhirnya tertidur istri. Suami balik. Pertama aja suami Muhammad sekarang. Pertama aja bagusnya. Bu, buka. Tak buka, naik tensinya. Mulai. Mati. Tak juga. Makin naik tensinya. Ikut kaki ditendang. Sampai enselnya terbang juga. Mati. Kalau kayak begitu suami kasar. Tu istri terbangun, mohon maaf Bapak Ibu, nih. Kalau perempuan terbangun larut malam, apalagi terkejut, itu gayanya agak beda, Pak. Nih contoh, tengok sini. Kayak beginilah, kayak ni hendak senonoh. Ini mah dapat foto juga lagi. Tapi jangan kirimkan sama istri saya, enggak Mas. Besok ditolaknya saya, besok kasih malu nih katanya. Nah, kayak beginilah perempuan. Larut malam kalau suami kayak gitu. Nah, digosok-gosok mata sambil mau begitu. Ada apa bang? Ada apa mas? Ada apa kali? Nggak bautan. Masya Allah. Udah terkejut lagi. Udah nggak senonoh lagi. Kena tonjok lagi. Itu jangan terjadi suami istri. Tolong sama perasaan. Oke, Bapak dan Ibu yang terhormat, itu nomor 3. Nomor 4. Ini sampai jam 12 ini. Yang keempat, sakinah, damai, aman, tentram, bahagia rumah tangga. Apa resepnya Ustaz? Hal ihwal. Tolong kenal dengan masyarakat. Jadi kita nikah ini berumah tangga. Di mana pula awak berada, mana pun awak tinggal, akur dengan orang banyak, ketahuan dengan orang banyak, harmonis dengan orang banyak. Kayak ayam bertelur, ayam sebelum bertelur kotek. Udah bertelur ya, kotek, makin kuat dia. Akhirnya dikenal oleh orang banyak bahwa ayam ini sedang bertelur. Jangan kayak bebek. Kalau bebek itik itu tidak tahu bertelur tadi mana-mana, udah menetas nanti baru iring-iring dia. Kata orang, mana ada kemarin telur? Entah. Nanti tanya pula sama orang, dah nikah dia? Entah. Sakit? Entah. Beranak dia? Entah. Mati enggak? Entah. Jangan. Jadi harus kenal dengan masyarakat. Ada orang gotong royong misalnya, akang saya ndak di rumah. Ya, nduk istilahnya entah air putih, tapi sang rebus, entah apa. Antarkan sama orang gotong royong. Kalau terjadi sesuatu sama kita, orang cepat ringan tangan membantu. Biarlah kita miskin asal ditegur orang. Apa gunanya kaya kita tapi dicemooh oleh orang. Akhlak adalah penting sekali dalam hidup. Maka pergaulan dalam hidup itu adalah tegur sapa. Itu yang hebat dalam masyarakat. Kaya kita tegur sapa, terhormat. Miskin kita tegur sapa, terhormat. Berilmu kita tegur sapa, terhormat. Apa yang susahnya lagi? Orang miskin lagi, tak berilmu lagi, tak ada yang dibanggakan lagi, tidak mau tegur sapa. Ini adalah kiamat namanya Bapak dan Ibu. Ya, oke. Jadi Bapak dan Ibu, yang keempat itu
disebut dengan hal ihwal, akur kita dengan masyarakat. Kalau kita orang cowok di mana-mana jangan dibaca lagi. Di mana? Saya mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau daerah Riau Daratan sana itu kampung-kampung kita Jawa, baik itu sawit, kelapa sawit, baik itu karet dan semacam macam, itu kelompok Jawa tidak bisa dibanding-bandingkan persatuannya dengan orang lain, karena kekuatan mereka luar biasa. Semoga selalu orang Jawa dimanapun berada, dimanapun dia tinggal, selalu kompak dan menjaga kebersamaan. Amin. Nah, yang kelima, ini rukun Islam 5 ya. Yang kelima, ingin bahagia yang disebut rumah tangga mawaddah warahmah itu berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Dapat rezeki makanlah suami istri, dapat lagi rezeki makanlah sekeluarga. Bawa emak, bawa nenek, bawa apa namanya itu mbah ya, mbah lanang, mbah wedok. Betul itu Pak, mbah lanang ya. Mbah wedok, di sini mbah lanang, engkono mbah wedok. Ada nenek-nenek semua itu belum? Di sini nampaknya wajah nenek aja semuanya. Enggak, kena gelap aja. Cantik-cantik, orang sekarang cantik-cantik. Bedak orang sekarang enggak satu, Pak. Enggak sama dengan mak kita dulu. Kalau bedak mak kita dulu satu aja. Bedak pipa nomor 4. Kalau sekarang jangan dibaca. Sariayu, ayu, apa-apanya. Ini cobalah tengok nduk kita ni dihias tadi. Enggak satu bedaknya, paling kurang 3 bedaknya nih. Oke, nampak lebih cantiknya, luar biasa. Bidadari untuk selamanya. Kalau bidadari semalam kan enggak enak kan? Nah, lebih enak lagi berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Dapat rezeki makan ramai-ramai sekeluarga, biar berebut-rebut. Apa gunanya abang saya beli kacang rebus, beli jagung rebus dan sebagainya. Makan dalam kamar berdua, besok dibuangkan melalui jendela sampah-sampahnya. Paginya nanti mertua nyapu sampah. Karena dah banyak jumpa di bawah jendela kecil itu. Kata mertua, oh sempilik kira minantu dan ya. Jangan keluar, berbagi. Itu contoh aja Bapak. Sebetulnya Bapak Ibu, siapa yang banyak bertanam, dia akan banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Jadi gimana Ustaz? Tenang hidup, aman hidup, rumah tangga, masyarakat, negara kita ini ingin aman, berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Cobalah. Ada rezeki besok sekali sebulan, bawalah anak yatim makan ke rumah. Tidak perlu banyak-banyak, 5 orang jadi, 7 orang jadi. Oh, tidak sempat, kita lewat di rumah makan, bungkuslah 1 bungkus untuk anak yatim atau untuk anak miskin. Itu yang disebut berbagi rahmat, berbagi nikmat. Oh, bagi kita yang ada mampu lagi, anak yatim berapa orang? 10 orang, 3 orang saya bayarkan uang sekolahnya. Oh, ada lagi rezeki besok, semuanya pakaiannya saya yang beli. Itu namanya berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Harta bila dimakan itu menjadi kotoran, tapi harta kalau ditinggalkan akan menjadi rebutan. Harta bila dibelanjakan dan disumbangkan itu akan menjadi pertolongan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah buatmu sebelum datang ajal merenggut nyawa. Kalau ajal sudah merenggut nyawa, yang ditinggalkan jadi rebutan. Makanya akan saya mulai rumah tangga hari ini, putar mindset pikiran kita itu, gimana caranya bisa berbagi rasa, berbagi dengan keluarga, berbagi dengan tetangga, berbagi dengan masyarakat. Siapapun kita Bapak dan Ibu, orang yang pemurah, hidup akan berkah. Sampai hari ini Bapak dan Ibu, Indonesia kurang apa diberikan Allah Ta'ala? Dalam tanah ada emas, dalam tanah ada namanya timah, dalam tanah ada namanya minyak. Di atas apalagi tidak terbaca, kurang apa lagi? Yang kurang adalah berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Maka Allah Ta'ala datangkan cobaan ujian. Untuk hari ini, untuk kita bersama, tambahan Bapak dan Ibu, mari kita jaga kebersamaan dan jangan baca perbedaan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah itu menyatukan umat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban. Allah ciptakan kita laki dan perempuan bersuku, berbangsa, ada Jawa, ada Minang, ada Batak, ada Sunda, ada Melayu, ada Aceh dan sebagainya. Untuk apa? Lita'araf, untuk saling kenal mengenal. Enak hidup kebersamaan. Hancur bila dibaca perbedaan. Sekarang Indonesia sudah nampak kita orang Indonesia, bagian dari Indonesia. Mari kita doakan juga negara kita yang sakit, Pak. Sakit negara kita ini. Keamanan tidak teratur, kesehatan, COVID-19 lah hanyut, timbullah COVID-20. COVID-20 nanti datang pula COVID-21. COVID-21 datang pula COVID-22. Nanti datang pula COVID-23. Habis baru 24 habis COVID. Paham? Paham, Bu? Tidak paham. Mudah-mudahan COVID-nya dah hilang. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, jaga kebersamaan dimanapun kita berada. Tidak ada kekuatan tanpa ada kebersamaan. Akan hancur dimanapun dan siapapun kalau sudah membaca perbedaan. Coba dibaca Islam. Dari Nabi Muhammad bagus, Abu Bakar mantap, Umar bin Khattab bagus, Utsman mulai hancur datang. Kenapa? Karena ada yang merongrong. Tiba di Ali bin Abi Thalib, nampaklah kehancuran Islam karena ada sebagian ingin menjadi khalifah. Terpilih Ali jadi khalifah, tidak setuju sebagian, maka Muawiyah menjadi pula khalifah. Maka terjadi Qadariyah, Syiah, Murji'ah dan Qadariyah, macam-macam lagi terjadi sampai hari ini. Kalau dibaca perbedaan, kehancuran akan datang. Tapi bacalah kebersamaan. Dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. 5 resep saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu. Itu yang baru ya juga. Untuk kita bersama ya juga. 1, sama-sama rajin ibadat kepada Allah. Yang kedua, birrul walidain, mak dan ayah. Jangan lupa. Yang ketiga, suami istri. Saling punya perasaan. Yang keempat, kenal dengan masyarakat. Yang kelima, berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Demikian Bapak dan Ibu, pas hari jam 12 kurang 2 jam. Betul atau tidak? Nggih? Nggih, Pak? Nggih. Jadi Bapak Ibu cukup itu. Semoga bermakna dan manfaat adanya. Sekaligus mari kita tutup dengan doa untuk kebahagiaan pengantin kita, anak cucu kita, saudara kita, dan untuk kampung dan kita semua. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa amalan salihan maqbula ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma balligh hajatana wa niyatana wa maqasurana. Yassir lana ya Allah min ad-dunya ila al-akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahhi ajsadana wa nawwir qulubana. Nawwir qulubana bil iman wa nawwir qulubana bil islam
ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian dan terima kasih bila silap dan salah kami menyampaikan. Kami mohon maaf kepada pengantin. Kami ucapkan selamat berbahagia. Semoga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan diberikan Allah Ta'ala momongan buah hati belian jantung yang soleh dan solehah. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.